pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih dapat berkumpul di kelas ini dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Anda semua. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tobat. Tapi sebelum kita lanjutkan, apakah Anda ada yang tahu minggu kemarin kita bahas apa? Mengenai syukur, Bu. Syukur. Apa itu syukur, Baby? Ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Baby. Nah, sebelum kita memulai, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa? Ara, Bu, Ala. Kamu apa? Alanya izin tadi, Bu. Sama siapa? Tadi sakit, Bu. Ada surat? Tadi udah masuk ya, Bu, tapi udah Surat wasiat. Oh, surat wasiat. Gak apa. Sekarang kita akan membahas mengenai tobat. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau Anda semua memperhatikan dari awal sampai akhir materi yang Ibu jelaskan. Nanti di sini Ibu menjelaskan pengertian, dalil, syarat, dan dampak positif dari taubat. Nah, nanti ada dua kelompok dari Intan sampai siapa ya? Rini kelompok 1 dan Feby sampai Nenda, Feby. Ilva sampai Nenda kelompok 2. Baik, Bu. Ya, perhatikan ya, karena nanti ada reward di setiap kelompoknya ada 2 orang. Reward. Siap, lanjut. Ada kenapa tadi api Nah, jadi tujuan pertama mempelajari ini adalah agar Anda semua mampu diharapkan memahami pengertian, dalil, syarat, dan dampak dari taubat dengan baik. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari taubat itu. Nah, taubat secara bahasa adalah kembali. Dan secara istilah adalah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Apa tadi Rini taubat secara istilah? Taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa yang telah pernah dilakukan sebelumnya. Baik, secara bahasa apa jadi Tiara? Taubat Kembali, Bu. kembali kemana Tiara? Kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar, Bu. Ya, jadi itu adalah pengertian taubat secara bahasa dan istilah, dipahami ya? Iya, Ibu. Ada yang bertanya mungkin sebelum kita lanjut kepada dalilnya mengenai pengertiannya? Enggak, Bu, insya Allah udah paham, Bu. Baik, Kita ini masuk pada dalilnya. Nah, dalilnya ada dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Silahkan yang ingin membaca. Nadia. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak. Bu, bisa boleh depan, Bu. Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Anas. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khata'u wa khairul khata'ini Yes. wa qala inna tawwabun. Artinya, Bu, bahwa dari Anas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah segera bertobat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Ya, baik, terima kasih Nadia. Ya, Bu. Nah, jadi dalam artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan. Ada yang tahu maksud dari Bani Adam itu apa? Uci, silakan. Anak-anak keturunan Nabi Adam. Iya. Jadi semua anak keturunan Adam itu dia pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Jadi sedikit kesalahan pun akan segera lakukan yang namanya taubat. Diperhatikan dalilnya, jangan sampai lupa. Pegang makan, Bu. Lanjut. Lanjut.
manusia. Yang kepada Allah ini menurut Imam Nawawi ia mengatakan ada 3 syaratnya. Apa saja, Feby? Yang pertama itu meninggalkan pelaku dosa itu sendiri, Bu. Yang kedua menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang tiga berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Nah, apabila tidak terpenuhi ketiga syarat tersebut, maka itu tidak sah taubatnya, Bu. Nah, terima kasih. Kasih aplaus untuk Feby. Nah, jadi menurut Imam Nawawi dia ada 3 syarat. Gimana syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim ini adalah apabila maksiat di antara manusia dan Allah. Ada yang tahu nggak maksud dari maksiat kepada dengan Allah? Enggak, Bu. Mungkin kayak Menyebutukan syirik Allah. itu, Bu. Ya, Nadia. Oh, tadi apa, Bu? Maksiat kepada Allah. Di antara manusia kepada Allah, Nadia dulu sabar ya. Oh, antara manusia kepada Allah. Iya. Menyekutukan Allah, Bu. Menyekutukan Allah. Kayak berdukun tuh, Bu. Ya, ada yang benar. Siapa lagi tadi? Ada orang? Udah ya? Ya? Apa itu? Berkata kotor, Berkata kotor, Bu. Oh, berkata kotor. Ya. Next. Yang kedua yaitu menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Ya, silahkan Uci. Apa? Ada berapa syarat? Yang sesama manusia. 4, Bu. Apa saja? Yang satu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Ya. Yang kedua menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga berniat untuk melakukannya lagi selamanya. Yang keempat membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. Yang A, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang B, apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah, mengunjingnya atau ghibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sekian, Bu. Ya, terima kasih. Jadi sebentar ya Tiara. Nah, jadi dosa yang berhubungan dengan hak Adam atau sesama manusia kan sudah dijelaskan tuh syarat-syarat untuk bertaubat sesama manusia. Nah, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa contohkan atau tahu maksudnya taubat secara maksiat yang kita lakukan sama manusia? Jadi lagi silahkan. berzina, Bu. Contoh. Adik, Berzina. contoh bertaubat sama manusia. Iya, kan sesama manusia. Apa yang kesalahan yang dilakukan sama sesama? Ibu, Feby, Bu. Ya, silakan. Misalnya kan, Bu, Feby sama Ilva bertengkar. Iya. Nah, jadi salah satu taubatnya itu selain meminta ampun kepada Allah, tentu harus saling memaafkan antara kami berdua kan, Bu. Satu lagi tambahan dari Ibu, apa Iya, lagi iya, Meksi? iya, 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 iya. iya. Iya, benar sekali. Kasih aplaus untuk kita semua. Next, silakan. Nah, yang selanjutnya dampak positif bertobat. Ada 2 juga. Yang pertama dirinya sendiri dan untuk orang lain, khususnya kepada keluarga. Yang pertama bagi pelakunya sendiri, yaitu dia memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenaan menerima taubatnya jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. Yang ketiga memperoleh simpati masyarakat lagi. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan harus tahu ya. Ibu, gimana, Bu? Ah, silakan. Tobatnya tuh gimana, Bu? Tobat yang yang tadi Bu jelaskan Taubat ini. Nah, nanti kan ada macam-macam taubat kayak taubat nasuha. Itu di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Jadi kita mesti membahas dasar-dasar dari taubat itu sendiri. Lanjut kepada orang lain, khususnya kepada keluarga. Nah, lambat laun dapat mengembalikan nama baik Bu, keluarga bilang seperti masa lalu. Ada apa Ibu bilang? bergunjing, Bu. Dia jadi kios. Udah ya, suaranya, tolong suaranya nanda semua. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Nah, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, misalkan dia suka mencuri atau suka bertengkar dengan orang lain, kan nama keluarga tercemar. Iya. Nah, ketika dia melakukan taubat, dia akan dapat mengembalikan nama baik keluarganya. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti ia belum bertaubat.
Next, mungkin balik. Kalau ini kita akan ada video, mungkin Anda lihat. Bu. Baik Bu. Di sini permisi, Bu. Ya silakan. Mau kemana? Mau jalan-jalan. Jalan. Hari pemain satu siap menghadapi tantangan ini. Siap. Bulan Ramadan hanya dimiliki penyakit lagi atap. Game global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan super. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara, lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis. Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga, kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjadikan hamba-hamba yang mengikuti hanya orang-orang yang sesat." Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat melimpah, baju dan aneka yang indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. "Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga." Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun kasar. Dia berusaha
ngasih pertanyaan 3 dan yang satu nanti dia menyangkut pertanyaan mengenai video tadi. Ya Bu. Nah, kelompok 1 tadi siapa? Sampai Rinia. Ya sampai ini. Tadi ada syarat taubat ada 2. Tadi ada syarat-syarat taubat di mana ada 2 poin. Apa saja dan siapa yang tahu silakan tulis ke depan. Ibu itu sampai 3. Ibu silakan tulis. Syarat sholat. Taubat. Bilang taubat. Ini masih pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Pertanyaan yang kedua yaitu siapa yang masih ingat pengertian dari taubat secara bahasa dan istilah? Ya, tadi. Kami ada. Sabar tulis, Bu. Iya, ditulis ke depan. Taubat secara apa Bu? Ada lah bahasa. Sekretaris silakan berdoa. Ayo Ibu. Sudah dapat. Cara istilah, Bu. Iya, bahasa dan istilah ya. Sudah Bu. Dikasih lah jarak untuk kelompok 2. Dia itu bentuk kelompok nomor 2 dia. Di bawah. Dan dia itu kelompok dia. Ya Bu. Yo. Jadi bagi teman kelompoknya yang nggak ada partisipasi nggak akan dapat reward nantinya. Iya. Kan sama depan ada dapat. Times games today. Di bawah. Tapi kalau pilih secara istilah secara istilah taubat berarti. Jadi besar lah belum ada di atas pesta kan? Maaf boleh kerepasan. Sodian. Sebenarnya ibu boleh kerepasan. Sini aku. Iya. Secara bahasa ya. Sudah ada Bu. Istilah. Itu bahasa tuh Bahasa dan istilah Iya. Udah. Secara bahasa lagi. Kalau salah ada dapat. Secara istilah, secara bahasa deh Bu. Yuk. Kalau nggak bisa dioper nanti kita tanya lagi ya. Ade. Silakan. Ayo nih. Ini nih. Tidak usah berpatokan pada yang kedua tadi, intinya sama aja gitu. Kelompok 2 siap-siap ya. Sabar. Saya kakak ya anakku. Enggak. Pokoknya apa yang Ibu sampaikan tadi itu yang pasti. Iya Bu. Baik Bu. Kami nama Malu-malu. Berarti Tapi belum kenal sama teman-teman yang di rumah. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2. Pertanyaan yang pertama. Coba Ananda, siapa yang tahu dampak positif dari taubat? Silakan. Pertanyaan yang kedua. Dalil mengenai taubat. Dalil. Dalilnya Bu. Yuk. Dibikin Bu. Enggak usah lah. Kalau Baca apa catat artinya surat atau hadisnya dari mana gitu. Artinya bagaimana Bu? Hadis dari siapa? Quran dari Quran berapa? Oh iya Bu. Sudah menjawab lagi.
Yang poin Orang pentingnya salah di jangan ngobrol. Nah, Oke, terima kasih. Kan lu ada beda. Ini ya anak-anak semua kesepakatan. Kalau misalkan jawabannya kurang tepat, gimana? Tetap kita kasih reward atau cari orang lain? orang lain Bu. Oke, kita koreksi sama-sama ya. Jawab dulu. Untuk kelompok 1, syarat dari taubat ada 2. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah dan sesama manusia, Bu. Benar jawabannya? Benar. Yang kedua, pengertian taubat secara istilah adalah kembali ke jalan yang benar dan secara bahasa adalah kembali. Benar? Benar. Untuk kelompok 2, dampak positif dari taubat. Semangat semangat Tante Aida. Kayak apa itu, Bu? Udah jelas tuh, Bu. Nggak jelas? Ada 2 poin. Manfaatnya kepada diri sendiri dan keluarga. Ada yang disebutkan? Tidak, Bu. Yang tepat berarti ya. Yang tepat. Nilainya setengah. Ya. Nanti kita akan ganti dengan orang lain. Dalil, benar dari hadis riwayat Ibnu Majah? Ya, benar. Ya, benar sekali. Siap lo sudah kelompok masing-masing. Untuk yang menjawab tadi silakan ke depan. Bu Adi gimana? Ada yang bagi 2 sama tahan lah, Badu. Hati arah. Kasih dulu. Iya, sama-sama. Jadi ini, oh ya, ini tadi udah kita koreksi sama-sama ya. Nah, pertanyaan yang terakhir. Oke, Bu. Masih ada 1 lagi. Ya. Mengenai video yang tadi. Apa dampak positif, dampak negatif, dan apa yang dilakukan setelah bertobat? Silakan. Yang belum. Cari mana nggak boleh lagi Bu? Ya. Kalau yang itu Siapa? 4 lah. Gila. Coba dua. Ibu, kalau taubat itu ada dampak negatifnya Bu? Bukan. Dari video tadi dampak negatifnya apa? Dampak positifnya apa? Ibu Fadila. hilang dari keluar. Coba Fadila. Gantian. Jalan tadi dulu. Gitu kan? Ibu kan. Baiklah, tadi berdasarkan dari video tadi ada dampak positif dan juga negatif serta apa sih setelah berbuat dosa apa yang dilakukan tadi oleh Nabi Adam. Nah, yang pertama itu Yang pertama itu adalah dampak positifnya. Dampak negatif aja. Dampak negatifnya itu adalah di video tadi ada perilaku sombong yang diperlihatkan oleh iblis, di mana dia tidak mau bertobat kepada Nabi Adam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah Nabi Adam dia memakan buah kuldi yang sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengakibatkan dia diturunkan ke muka bumi. Nah, untuk dampak positifnya, Nabi Adam mengetahui kesalahannya dan menyadarinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya doa tadi. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai introspeksi diri introspeksi diri, di mana di sisi lain iblis tidak mau introspeksi diri kesalahannya, namun sebaliknya Nabi Adam mau berintrospeksi diri dengan dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Ibu. Baik, terima kasih Feby. Nah, kasih dulu aplaus.